Terima kasih Nur Fatimah yang masih nampak eh, menyalakan adalah Nur Fatimah Aziz. Yang lain masih belum? Oke, terima kasih Wiza, Olga, Ino. Terus seger Wiza baru mandi. Benar Ibu. Oke, sambil kita menunggu yang lain. Jadi kemarin saya tidak mendampingi pada tiga materi ya, regresi linear berganda dan dua regresi logistik begitu. Nah, dari yang sudah teman-teman kalian paparkan gitu, apa yang bisa kalian tangkap perbedaan antara regresi logistik dan regresi linear berganda? Silahkan. Oh, kecil ya, sebentar, sebentar. Kecil sekali. Iya, memang benar, suara saya kecil sekali ya. Sekarang sudah aman Suara Ibu. saya kecil sekali atau gimana? Sekarang sudah aman Ibu. Ada yang mendengar suara saya nggak? Mendengar Ibu. Sekarang sudah lebih baik Saya Ibu. juga nggak bisa dengar suaranya Wiza. Halo? Sebentar ya.
Halo, tes. Kalau saya pakai dua device gini, suaranya gimana? Jelas nggak? Jelas Bu. Jelas ya? Oke. Sepertinya ada masalah dengan setting laptop saya gitu. Oke, kembali lagi. Kemarin kan sudah presentasi kelompok yang regresi linear berganda dan regresi logistik. Apa yang bisa kalian tangkap dari sana perbedaan antara keduanya? Apa bedanya? Kalau misalnya kalian menemukan suatu case gitu ya, ingin melakukan penelitian tertentu itu pakainya eh, yang mana? Regresi linear berganda ketika apa? Kemudian kalau yang logistik itu ketika apa? Izin menjawab, Ibu. Silahkan. Kalau untuk regresi linear ganda itu, kita ingin kayak mengetahui hubungan atau peristiwa, suatu peristiwa gitu, pengaruhnya gitu. Tapi kalau regresi logistik itu kita ingin memprediksi suatu probabilitasnya gitu. Oke, Kayak ya. misalnya iya atau tidak, itu bisa kayak nol tidak, iya satu, atau sukses atau gagal gitu, Ibu. Oke, berarti di sini perbedaannya terletak di mana? Di tujuannya, Ibu. Mm-mm. Terus kemudian bisa apa namanya diproksikan atau bisa diakomodir di dalam apanya tuh yang membedakan antara keduanya. Yang membedakan itu juga terdapat di variabelnya. Heeh, di variabel Eh, apanya? kalau regresi logistik itu kontinu, kalau eh, logis kalau regresi linear itu kontinu, kalau logistik itu kategorik atau biner. Oke. Ya, terima kasih Badrika. Ya, terima kasih, Ibu. Kemarin siapa yang presentasi logistik? Logistik siapa saja? Kelompoknya siapa saja? Kelompok 12 Ibu sama kelompok 14. Itu siapa aja? Coba Kelompok perwakilannya boleh. Mm-mm. kelompok 12 ada saya, Pandu, Denny, Mm-mm. Safi, dan Andika. Mm-mm. Sedangkan kelompok 13 ada Gozal, Bintang, Riko, dan Nanda Ibu. Gozal. Oke, oke. Pandu pakainya apa? Logistik Yang logit Ibu. yang logit. Iya Ibu. Contohnya apa? Tujuannya, tolong dijelaskan tujuannya untuk apa, kemudian mengambil variabelnya apa dan hasilnya bagaimana? Terkait paper kami ya Ibu. Iya. Baik. Untuk kelompok saya sendiri yaitu menggunakan analisis regresi logistik logit dengan judul paper kami adalah pengaruh kesesuaian harga rumah dan jumlah fasilitas terhadap keputusan pemilihan rumah di wilayah Kota Depok. Mm-mm. Jadi variabel yang digunakan dalam paper kami adalah kesesuaian harga rumah dan jumlah fasilitas. Untuk tujuan dari revisi logistik logit itu adalah berapa sih probabilitas dari kemungkinan seseorang untuk melakukan keputusan pembelian rumah dengan mempertimbangkan harga dan jumlah fasilitas. Oke. Terus hasilnya? Kemudian hasil yang diperoleh dari kelompok kami sendiri, sebentar Ibu, untuk setelah dilakukan uji SPSS itu, hmm, bahwa harga secara sederhana adalah harga memiliki pengaruh negatif berhubungan negatif terhadap keputusan pembelian rumah dan jumlah fasilitas memiliki nilai positif terhadap keputusan pembelian rumah. Artinya apabila negatif itu semakin mahal dari harga rumah yang ditawarkan, maka menyebabkan seseorang mengurangi keputusan untuk pembelian rumah. Sedangkan jumlah fasilitas yang bernilai positif, maka semakin banyak kelengkapan fasilitas yang disediakan oleh perumahan, semakin meningkatkan peluang seseorang untuk melakukan pembelian rumah. Seperti itu, Ibu. Oke, oke. Sip. Eh per variabelnya dulu coba. Yang pertama X1-nya apa?
Kesesuaian harga rumah, Ibu. Kesesuaian harga rumah. Berarti ini pakainya apa? Data primer. Tetapi primer, Ibu, kita kemarin menyebar kuesioner. Oke, itu gimana? Apa namanya? Pertanyaannya apa tuh? Kalau kesesuaian harga rumah, kita lebih berfokus kepada berapa kemampuan harga rumah yang mampu Bapak Ibu beli, dan juga berapa sih, apakah Bapak Ibu memiliki daya beli dengan pendapatannya saat ini, seperti itu, Ibu. Memiliki daya beli dengan pendapatan saat ini. Terus jawabnya apa? Kalau dari kami sendiri cuma karena biner adalah dengan menggunakan variabel dikotomi dan tidak, maka jawabannya cuma iya dan tidak, Ibu. Misal, apakah Bapak Ibu dengan pendapatan saat ini ingin melakukan pembelian rumah di Kota Depok? Itu X-nya. J, Ibu, X-nya. Apakah di dalam regresi logistik itu X-nya juga harus biner, harus dummy? Untuk sepemahaman kami sampai sekarang, iya, Ibu. Jadi karena pemodelan dari regresi logistik logit adalah eh, dengan menggunakan dummy, data dummy, seperti itu, Ibu. Mohon koreksi. Itu X-nya atau Y-nya? Oh, Y, Y-nya, Ibu. Nah, punyamu tadi apa? Gimana, Ibu? Punyamu tadi yang disebutkan X-nya toh? Oh, iya, Ibu. Wah, Jadi gini, eh malah sebaiknya itu untuk apa regresi probabilitas itu X-nya itu tidak semuanya dummy gitu, tidak semuanya biner 1 0. Iya tidak, itu tidak gitu. Ada yang ujian TA, ada yang ujian TA itu dia harus mengulang atau menambahkan variabel, saya lupa pada saat itu, perkara dia itu mendamikan dummy gitu. Maksudnya ya logistik seperti ini gitu. X-nya ada beberapa dan semuanya itu dummy. Kemudian untuk Y-nya kan sesuai dengan ketentuannya ya, memang ya dan tidak gitu, biner gitu. Nah, itu diminta untuk menambahkan variabel atau mengubah atau tidak lulus ya, saya lupa gitu. Nah, kalau saya sendiri, saya pribadi sebenarnya belum menemukan referensi yang memang menyatakan bahwa dalam serangkaian model regresi logistik itu tidak diperkenankan jika X-nya juga sama-sama biner gitu. Sebenarnya saya sendiri pun belum belum mendapatkan itu. Kemudian saya konfirmasi ke teman-teman dosen, terutama yang menguji pada saat itu juga eh, tidak bisa menunjukkan juga gitu. Karena menurut saya sebenarnya juga tidak apa-apa sih, tapi saya menjadi ragu pada akhirnya. Terus kemudian saya coba tanya dosen lain juga yang memang spesialisasi ke statistik juga gitu. Dijawabnya adalah ketentuan atau secara tertulis sebenarnya juga tidak ada gitu atau belum ditemukan. Tapi karena gini, karena kalau biner atau dummy itu kan nanti interpretasinya 1 0 ya. Nah, itu untuk menginterpretasikan yang sesungguhnya itu akan lebih mudah gitu jika nilainya itu adalah bukan biner, bukan 1 0 gitu. Atau bukan dummy, bukan 1 0. Jadi nggak apa-apa sih, tapi ya jangan gitu-gitu amat gitu loh. Jadi paling tidak misalnya ada 5 variabel X gitu, katakanlah 3 nominal, kemudian yang 2 dummy gitu misalnya. Jadi tidak semuanya terus apa dummy gitu dibuat eh, ke dalam model logistik yang kemudian dikonfirmasi pengaruhnya terhadap data biner di variabel Y-nya gitu. Pandu dan teman-teman semuanya. Jadi kalau X-nya itu malah sebaiknya tidak semuanya itu dummy gitu, gitu. Jadi ada ada variabel-variabel lain yang memiliki satuan nominal misalnya seperti itu, gitu ya. baik, Ibu. Nah itu kemudian Pandu ini juga sama karena memang masih latihan ya di
eh apa dilakukan juga oleh kelompok yang lain gitu ketika memberikan pertanyaan menggunakan kuesioner maupun wawancara itu banyak batasan-batasan yang kemudian menjadi pertimbangan apakah memang soal itu apakah memang soal sampean apakah pertanyaan itu memang sudah mewakili dari tujuan kita gitu. Makanya ada yang namanya kalau untuk data primer itu uji validitas dan reliabilitas gitu ya. Salah satu salah satu yang harus dipenuhi, salah dua yang harus dipenuhi gitu. Kayak tadi misalnya untuk kemampuan. Sebenarnya malah menurut saya lebih bagus tanyanya itu eh, menggunakan pendapatan atau harga harga rumah yang bisa atau yang mampu untuk beli gitu. Jadi bukan bukan mampu ataukah tidak dengan penghasilan saat ini bukan, tapi diminta untuk mengisi berapa gitu. Misalnya kemampuan eh, harga rumah gitu saat ini, berapa kemampuan membeli harga rumah saat ini gitu misalnya Ini. gitu. Nah, itu bisa bisa menggunakan pertanyaan terbuka gitu 500 juta gitu, 600 juta, 300 juta dan seterusnya. Nah, itu malah nantinya interpretasinya akan lebih bagus gitu. Gitu ya. Baik, Ibu. Gitu. Terus yang kedua apa variabelnya? Jumlah fasilitas, Ibu. Nah, jumlah fasilitas piye? Untuk pertanyaan itu seperti ini, Bu. Apakah kelengkapan fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti security 24 jam, area CCTV, musola, tempat parkir, clubhouse menjadi pertimbangan Anda dalam melakukan keputusan pembelian rumah? Jawabannya mesti ya. Iya dan tidak. Ada yang tidak juga, Ibu. Oh ya, dan tidak. Hmm. Nah, itu bisa dibikin anu ya, mungkin tapi tentu tidak ini loh ya, tidak tidak serta-merta terus bikinnya sekeinginan, sekehendak kalian sebagai peneliti, tapi juga harus ada dasarnya gitu dari penelitiannya siapa. Nah, kalau fasilitas itu biasanya dibikin juga jumlahnya, jadi di list gitu beberapa fasilitas yang biasa dipenuhi dalam eh, rumah atau perumahan gitu. Nah, itu kemudian di data, misal misal dari 10 gitu diminta untuk checklist, misalnya hanya memilih 3, memilih 4, 5 dan seterusnya itu dimasukkan gitu. Itu kan jadinya bukan bukan 1-0 ya. Oke, terus yang satu minatnya siapa? Gimana? Pandu. Yang Y-nya Y-nya keputusan pembelian rumah, Ibu. keputusannya apa? Ada mayoritas. Membeli. Iya, Ibu mau beli. Kelompok kalian tidak ragu dengan data yang kalian kumpulkan. Sebenarnya kemarin itu kita sempat mengalami kendala di ini, Bu. Eh, Setelah melakukan regresi itu, ada beberapa syarat itu yang menurut kami itu berbeda dengan jurnal ajuan, seperti itu, Bu. Heeh. Respondennya siapa? Masyarakat di Kota Depok, Ibu. Siapa? Masyarakat itu siapa? Ada klasifikasinya, ada ketentuannya, ada batasannya gitu. Kalau dari kami sendiri, ruang batasan yang diberikan adalah bagi masyarakat yang ingin melakukan pembelian di rumah Depok, mengingat kalau dari kami, judul dari kami itu adalah keputusan konsumen dalam melakukan pembelian rumah di Kota Depok dengan mempertimbangkan harga dan jumlah fasilitas. Yang lain saya harap tetap terlibat ya dengan diskusi saya dengan Pandu, bukan hanya saya dengan Pandu saja gitu. Karena nanti pada akhirnya ini akan menjadi bagian dari UAS gitu. Saya ubah skemanya karena ternyata beberapa ada yang belum paham berkaitan dengan regresi logistik. Jadi mohon atensinya gitu dan juga terlibat dengan diskusi ini gitu. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan boleh interupsi di tengah gitu. Eh
Dari mana Pandu kok bisa tahu kalau respondennya mau membeli rumah? Sulit loh ya, menurut saya itu menentukan. Banyak sekali mahasiswa yang kemudian mengangkat minat, keputusan itu menjadi variabel Y-nya gitu. Tapi pada akhirnya mudah untuk ditebak gitu, kekurangannya di bagian mana gitu. Yang pertama, kalau misalnya minat tidak minat, itu harus ada yang namanya kemampuan dan kemauan gitu. Eh, Kemampuan dan kemauan dua-duanya itu harus ada kalau dalam case ini loh ya, gitu. Kalau misalnya hanya mampu tapi tidak mau, berarti kan nanti jawabannya minat atau nggak beli rumah? Jawabannya tidak. Padahal kalau di capture dari variabel X-nya dia mampu gitu. Atau sebaliknya, dia mau membeli gitu, tapi ternyata keuangannya belum mencukupi saat ini, sehingga jawabannya itu minat, tapi berdasarkan dari X-nya bisa jadi eh, mohon maaf, mungkin pendapatannya rendah gitu, sehingga kalau misalnya mau mengajukan eh, apalagi kalau dikaitkan dengan kredit kredit ataukah tidak gitu, karena biasanya kalau case-case seperti ini kemudian dispesifikan mau dengan cara kredit ataukah tidak gitu. Nah, sehingga dua-duanya itu harus harus mewakili, harus eh, berada pada posisi responden itu gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua tadi berkaitan dengan pendapatan gitu ya. Pendapatannya berapa? Kemudian kemampuannya dari pendapatan itu berapa gitu. Kalau misalnya untuk cash dan kredit, apakah kalau cash itu bisa memenuhi atau ada dananya? Kalau misalnya kredit itu persentase dari persetujuan pemberi kredit itu apakah memang sudah sesuai dengan nominal gajinya gitu. Dan seterusnya gitu. Usia gitu ya, usia juga gitu. Pemilihan usianya berapa? Tidak hanya yang tinggal di kota Depok gitu, tapi yang usia berapa gitu misalnya. Kebanyakan bilangnya itu di atas 20 tahun dan sebelum 60 tahun kalau nggak salah seingat saya. Kalau ditanya kenapa alasannya? Karena itu menurut kami adalah masa-masa orang bekerja gitu, masa-masa usia produktif, kemudian di situ mulai menghasilkan pendapatan di atas 20 tahun misalnya. Nah, kalau judgementnya seperti itu kan kemudian akan ada pertanyaan lanjutan gitu. Memang kalau misalnya sudah mulai bekerja, itu prioritas utamanya adalah beli rumah gitu. Bisa jadi belum ke arah beli rumah gitu karena misalnya kebetulan respondennya adalah generasi sandwich misalkan saja sehingga rumah itu nomor sekian gitu karena saat ini harus memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya misal seperti itu. Jadi banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang kemudian membuat seseorang itu representatif menjadi responden. Nah, susahnya seperti itu. Antara lain kalau menggunakan regresi logistik gitu, karena harus pasti gitu ya, eh, apa namanya, memastikan bahwa responden itu sesuai atau representatif dengan tujuan kita. Jangan sampai terus kemudian salah sasaran gitu. Seperti itu, Pandu dan teman-teman yang lain. Baik, Silakan jika ada pertanyaan dulu boleh. saya ada Ibu. Silakan. Eh, kalau dari apa yang telah saya pelajari itu, saya masih mengalami kebingungan di jumlah sam, eh, jumlah minimum responden yang dibutuhkan. Kalau dari berbagai sumber yang saya baca itu, untuk melakukan regresi logistik, itu harus dilakukan dalam jumlah besar, minimal 50 Ibu. Apabila data yang, oh, sebentar Ibu. Sebenarnya untuk kategori, untuk berapa sih minimal untuk melakukan regresi logistik itu sendiri? Kalau saya tetap ke minimal jumlah data 30 tidak apa-apa. Baik Ibu. Jumlah responden itu maksudnya? Iya Ibu. Sorry, sorry, jumlah data kan, jumlah Ya, jumlah observasi. data untuk minimum melakukan Oh, revisi.
Kalau saya 30 tidak masalah. Tidak apa-apa maksud saya. Baik, Ibu. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Saya ada pertanyaan nih, Bu. Silakan Syafi. Jadi kan gini Bu, kalau saya sebelum apa penelitian ini, saya kan baca-baca tentang regresi logistik yang logit ya Bu ya. Hmm. Nah di situ itu kapan dipakainya logit itu saat jadi dia itu saat eh, kita butuh fungsi yang memaksa Bu hasil prediksinya berada di antara 0 sama 1 Bu. Berarti itu kita kan X1-nya harus 0 kalau nggak 1 Bu. Jadi kalau misalkan kita pakai X1-nya itu kayak variabel bebas gitu Bu, yang jawabannya selain ya atau tidak, nanti dia jadinya regresi probit Bu, bukan logit. Itu gimana ya Bu? Iya, jadi kan ada ketentuan kalian kemarin menjelaskan nggak itu kapan pakainya probit, kapan logit, kapan normit gitu? Di dalam presentasi kita menyampaikan Eh, batasan-batasan saat melakukan regresi logistik logit, Ibu. Cuman logit aja, tapi untuk penjelasan materinya nggak? Yang penjelasan tentang probit dan tobit dijelaskan oleh kelompok sebelahnya, Ibu. Oh gitu. Kalau dari kita berfokus sama definisi umum dari regresi logistik dan regresi logistik logit. Oke, iya. Jadi di situ kan ada ketentuannya ya, kapan mau menggunakan. Makanya eh, yang namanya pemilihan metode itu harus sesuai dengan tujuan gitu. Meskipun misalnya ada beberapa pilihan untuk menggunakan alat analisis, tapi pastinya kita harus menentukan mana nih yang paling sesuai dengan tujuan kita gitu. Nah, tadi kalau mungkin disampaikan antara 0 dan 1 itu mungkin kalimatnya bisa diperbaiki dengan 0 dan 1 ya, bukan antara. Soalnya kalau antara nanti dia data continue gitu. Nah, kalau data continue iya, itu kan banyak pilihannya gitu. Bisa juga masuk ke dalam regresi linear berganda gitu. Jadi kalau memang dia 0 dan 1 iya, gitu itu dia bisa menggunakan regresi logistik biner gitu. Kenapa biner? Karena ada juga sebenarnya tidak harus dua, tidak harus 1 0, tapi bisa juga 1 2 3 yang disebut dengan regresi logistik multinomial, misalnya seperti itu. Syafi dan teman-teman. Jadi silahkan memilih kapan menggunakan. Sebenarnya bukan bukan sasarannya malah bukan pengennya pakainya logistik biner gitu bukan ya, tapi adalah melihat dari tujuan kita. Tujuan kita itu untuk apa? Melihat apa gitu, desainnya bagaimana. Nah, kemudian mana nih yang paling tepat gitu dengan beberapa pilihan-pilihan alat analisis yang memang sesuai dengan desain kita gitu. Jadi dipilihnya seperti itu. Bukan bukan terus pengennya pakai ini gitu. Boleh sih bisa gitu. Saya kalau misalnya buru-buru harus nulis paper gitu ya, itu saya biasanya langsung ingat gitu alat analisis yang paling gampang gitu, yang paling nggak ribet gitu apa. Nah, kemudian cari case-nya yang berkaitan dengan itu juga bisa gitu. Tapi kalau tadi yang saya tanyakan itu akan lebih tepat jika mengetahui dulu desainnya seperti apa, kemudian pakainya yang mana gitu. Gitu Syafi dan teman-teman yang lain. Kalau untuk data eh, primer itu memang yang susah itu di tahap untuk desainnya ya, terutama menentukan respondennya gitu. Ada aja pertanyaan atau curiosity yang muncul ketika menguji mahasiswa gitu. Benar nggak ini dalam menentukan respondennya gitu? Benar nggak ini pertanyaannya ketika mengumpulkan data? Hal-hal seperti itu yang mungkin menjadi salah satu bagian yang harus dikuasai oleh mahasiswa atau peneliti gitu. Bisa juga menggunakan klasifikasi ya. Biner itu tidak harus ya tidaknya itu tidak literally ya tidak gitu tidak, tapi bisa jadi klasifikasi gitu. Misalkan saja apa yang paling gampang itu adalah klasifikasi IPK gitu. Katakanlah ada eh, menemukan referensi yang dikatakan dengan IPK tinggi dan IPK rendah. Nah, rendah 0, tinggi 1 tuh juga bisa gitu. Jadi diklasifikasikan dulu tuh bisa.
pun juga sama dengan multinomial. Multinomial itu berarti bisa jadi dia tiga, Y-nya itu tiga, kelompok satu, dua, tiga. Nah, itu dikelompokkan. Misal tadi IPK tinggi eh, satu, IPK sedang dua, IPK rendah tiga gitu misalnya. Itu juga bisa. Tuh. Bisa dipahami ya? Bisa Bu. Oh, Oke. berarti gini ya Bu, kalau misalkan X1 dari kelompok kami itu nggak harus ya atau tidak, tapi X2-nya ya atau tidak itu masih termasuk regresi logistik biner berarti Bu. Iya, sebenarnya malah ininya pertimbangannya itu di Y-nya, Syafi dan teman-teman yang lain. Jadi kita melihat karakteristik Hmm. dari Y-nya, syaratnya itu tuh dari Y-nya, gitu. Malah jangan terus Hmm. semuanya Y-nya sudah biner 1 0, kemudian X-nya ada 5 misalnya, semua dummy. Itu yang saya sampaikan di ujian dia harus ngulang. Saya lupa ngulang apa nambah Hmm. atau mengubah jenis data gitu loh. Karena tadi itu ada yang tidak menyetujui jika dummy didamikan gitu. Dengan jawaban antara lain adalah ya begitu ya gitu, tapi jangan gitu-gitu amat lah, masa semua dummy dinamikan gitu. Gitu. Jadi melihatnya itu dari karakteristik Y-nya. Kalau untuk X-nya itu sama sih, meskipun di dalam regresi linear berganda kan juga boleh pakai dummy toh, tidak harus semuanya continue gitu. Gitu ya. Saya rasa Ya. beruntung untuk kelompok yang membahas regresi logistik gitu. Tapi yang paham gitu ya, yang paham maksud saya karena ilmu yang baru dan kalian sudah mendalami. Dengan beberapa pertanyaan yang diajukan itu menunjukkan ya sebenarnya kalian sudah mempelajari, hanya mungkin pemahamannya saja kurang maksimal karena memang belum ada diskusi kemarin di antara kita gitu. Oke, kelompok yang satunya kelompoknya Goza. Benar Ibu. Ndi, Goza. Halo Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Kita bangun belum ya kamu? Saya bawa guling ini piye? Kuliah ya, kuliah yang benar, bukan terus store muka aja loh. Ayo dijelaskan Goza gimana untuk desain kelompok yang kemarin. Variabelnya apa? Kemudian tujuannya apa? Hasilnya apa? Jadi untuk judul kelompok kita adalah faktor faktor-faktor yang mempengaruhi kepemilikan rumah di Kabupaten Bantul. Untuk variabelnya yang dependen adalah kepemilikan rumah, lalu yang independen adalah umur. Umur itu umur itu menggunakan continue, lalu pendapatan itu juga continue, lalu tingkat pendidikan kita menggunakan biner. Biner itu jadi nanti untuk yang menempuh jenjang kuliah itu akan bernilai satu, lalu yang SMA ke bawah ada nol, lalu yang dependen memiliki dan tidak memiliki, sudah Ibu, itu variabelnya. Coba satu persatu. Untuk Yang X satunya apa? X1 adalah umur, itu pakainya continue Bu. Terus yang X2? Itu kan di nominal. Lalu X2 adalah pendapatan. Jadi menuliskan semua pendapatan di situ. Berapapun pendapatannya. Nggih, Bu. Beber. X3-nya? Eh, S3-nya tingkat pendidikan. Kenapa pertimbangannya kuliah dan tidak kuliah? Karena lebih ke tingkat pendidikan kan berpengaruh pada
pekerjaan nggih, Bu. Nggak tahu Sebab kata siapa itu. eh, Dari mana pertimbangannya kenapa ada dua, biner, kuliah dan tidak kuliah? Oke, jadi untuk hal-hal seperti itu harus ada dasarnya ya, kenapa kuliah dan tidak kuliah. Kemudian kuliah pun yang dimaksud apa? Apakah misalnya respondennya itu kuliah yang paling tingkat pertama kan D1 ya misalnya, sampai dengan S3. Apakah kemudian menyamaratakan antara yang respondennya D1 dan S3? Kalau tadi kembali ke berpengaruh terhadap apa pekerjaan misalnya, apakah sama peluang pekerjaan antara D1 dan S3 misal seperti itu. Kenapa klasifikasinya seperti itu gitu? Apakah tidak ada responden yang kemudian terlihat sukses meskipun tidak kuliah, misal seperti itu. Nah, itu hal-hal seperti itu harus ada dasarnya gitu. Terus kemudian X-nya apa lagi? X-nya hanya 3 itu aja, Ibu. Y-nya? Untuk Y-nya kepemilikan rumah. Kepemilikan rumah gimana? Jadi memiliki atau enggak? Terus kalau memiliki apa? Oh, kalau memiliki itu berarti satu dan yang tidak memiliki adalah nol. Itu Bisa seperti itu Y-nya. ya Bu, pakainya biner. Lah ya bisa kayak gitu. Bisa Bu. Bisa. Ya bisa, semua angka kamu masukkan tuh pasti bisa. Tapi secara konsep bisa nggak seperti itu? Respondennya ditanya sudah punya rumah belum? Terus kemudian pendapatan dan seterusnya. Apakah kemudian bisa mencerminkan untuk kesimpulan secara general gitu bahwa X-mu itu tadi memiliki probabilitas untuk mengcapture si Y-nya gitu loh. Gitu. Berarti kan kalau kayak gitu eh bisa bisa ini ya, bisa memilih responden gitu, memilih responden. Berarti kalau misalnya nih sudah jalan, sudah dapat 20 responden, kok semuanya itu sudah punya rumah, berarti semua angka dia-nya kan satu satu satu. Wah, ini kayaknya nggak bisa kayak gini. Berarti kita harus tanya yang tidak punya rumah gitu. Nah, kalau seperti itu nanti pada akhirnya dia tidak random. Nah, kalau tidak random, hasilnya pun juga nanti bisa jadi vali apa ya apa tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya gitu gitu. Jadi hati-hati untuk pemilihan Y-nya. Ini sudah pernah juga TA seperti ini gitu, maju TA seperti ini gitu. Terus nanti belum lagi proporsi proporsi antara yang punya sama tidak punya gitu. Nah, itu seperti apa gitu. Itu ya. Nah, eh, untuk interpretasi itu jadi kalau memang dia probabilitas itu apa ya, bukan harus ya, tapi mencantumkan interpretasinya itu adalah menggunakan kalimat atau kata Rizky Amalia. Jadikan host. Oke. Saya tunjukkan satu contoh gitu. Satu contoh di sini hasil TA yang menurut saya cukup bagus dijadikan sebagai contoh untuk interpretasi regresi logistik gitu. Jadi di sini ada penelitiannya dari Siti Mariani gitu angkatan 2019. Judulnya adalah pengaruh program kota tanpa kumuh atau kotaku terhadap penataan
permukiman kumuh di Kecamatan Umbul Harjo, Kota Jogja. Nah, dia tujuannya ada dua gitu. Salah satunya dijawab menggunakan regresi logistik. Nah, ini dia. Tujuannya yang pertama adalah mengetahui pengaruh dari Kotaku, program Kotaku yang terdiri dari penataan bangunan, pembangunan infrastruktur jalan, penataan ruang terbuka hijau, pemasangan hidran, dan pemasangan drainase terhadap penataan permukiman kumuh di Kecamatan Umbul Harjo. Itu. Nah, kemudian itu dijawab dengan regresi logistik gitu. Ada beberapa sebenarnya yang ingin saya tunjukkan adalah cara untuk menginterpretasikannya. Bisa kalian gunakan sebagai bahan untuk mempelajari ini gitu. Nah, ini misalnya. Jadi kemarin berbeda ya, mungkin sudah kalian jelaskan juga untuk penyusunan model antara regresi linear berganda dan logistik itu dia akan berbeda karena pada regresi logistik itu mencantumkan eksponensial di situ sebagai bentuk modelnya. Jadi bisa seperti ini, P sama dengan EXP atau E gitu ya, diikuti dengan masing-masing variabelnya, kemudian per 1 plus eksponensial dari masing-masing variabelnya gitu. Nah, di sini untuk variabel X-nya atau independennya ada penataan bangunan, pembangunan infrastruktur jalan, kemudian RTH, hidran, dan drainase. Nah, berdasarkan dari nilai out ratio-nya gitu, ini bisa dijadikan sebagai output untuk interpretasi. Jadi misalnya gitu, yang pertama penataan bangunan. Di sini bisa kita lihat dari nilai koefisien eksponensial B-nya, penataan bangunan. Dia signifikan ya, semuanya signifikan di sini. Penataan bangunan signifikan, lebar jalan signifikan, hidran dan drainase semua signifikan. Nah, untuk yang pertama misal penataan bangunan, ini dengan Y-nya tadi adalah eh, apa? Penataan permukiman kumuhnya ya. Nah, penataan bangunan dengan nilai koefisien eksponensial B-nya 7,899 itu bisa diinterpretasikan dengan jika jarak penataan bangunan bertambah 1 meter gitu, karena dia sesuai dengan satuannya dari sungai. Kebetulan di sini menentukan desainnya itu kalau untuk jarak penataan bangunannya adalah dari sungai. Maka maka peluang permukiman kumuh dapat tertata sebanyak 7,899 kali lipat gitu. Jadi peluang berapa kali lipat gitu. Berbeda dengan yang regresi linear berganda. Kalau regresi linear berganda kan berapa besar peningkatan X gitu ya. Jika berapa besar peningkatan Y jika X-nya bertambah satu satuan kan gitu. Nah, kalau di sini adalah berapa kali lipat peluang gitu eh terjadinya kemungkinan gitu terjadinya peluang tadi itu ketika X-nya itu berubah gitu. Kemudian yang kedua, sebentar.
Gitu ya. Jadi untuk yang apa namanya? Yang ketiga, bentar ya ini ya. Yang ketiga, oh sorry, yang kedua ya. Yang kedua ini nilainya lebar jalan berkaitan dengan lebar jalan. Jika lebar pembangunan infrastruktur jalan bertambah 1 meter, maka peluang permukiman kumuh itu dapat tertata sebanyak 43,659 kali lipat. Gitu. Untuk yang ketiga karena dia hidran, jika ketersediaan hidran bertambah 1 unit disesuaikan dengan satuan ya, karena kalau hidran itu dia unit gitu, jadi di sini peluang dapat tertata 77,276 kali lipat. Sama juga dengan drainase, jika ditambah 1 unit maka peluang permukimannya tertata sebanyak 8,382 kali lipat. Jadi seperti itu untuk interpretasinya. Berapa kali lipat sih gitu peluangnya ketika variabel X-nya itu berubah gitu. Jangan lupa memberikan kata peluangnya ya, karena memang di sini ada probabilitas yang mendasari dari penggunaan model regresi logistik begitu. Nah, ini sudah dijelaskan sih sebenarnya pada saat itu, cuman saya lupa gitu. Kalau misalnya hidran, Bu, kalau bertambah 1 unit, peluang permukiman kumuh dapat tertata itu apa ya, misalnya seperti itu. Nah, itu silahkan disesuaikan dengan teori yang ada ya. Mungkin bisa jadi kalau hidrannya nambah, eh, peluang permukiman tertata karena misalnya ketersediaan airnya cukup misalnya ya. Bisa jadi gitu. Dan seterusnya gitu. Silahkan ada pertanyaan dari contoh yang saya berikan. Sudah cukup bisa membantu menambah pemahaman ya. Bisa Ibu. Oke. Nah, eh karena saya apa ya melihat ini belum tentu semua bisa memahami gitu. Bahkan jangankan yang tidak yang bukan kebagian mengerjakan di topik ini gitu. Mungkin yang terlibat mengerjakan dalam satu kelompok gitu tapi tidak begitu in charge gitu juga belum paham sepenuhnya sehingga saya memutuskan nanti untuk UASnya itu ada 2 yang harus kalian kumpulkan secara daring melalui Master gitu. Tapi saya berikan waktunya itu sampai dengan hari terakhir di minggu kedua. Seharusnya kalau sesuai jadwal itu kalian UASnya minggu pertama ya? Iya, Pandu. Benar Ibu, di tanggal 11 Juni. Itu minggu pertama ya. Ya Ibu, minggu pertama. Nah, saya undur sampai dengan hari terakhir di minggu kedua. Jadi di hari Jumat minggu kedua melalui Master gitu. Nah, itu silahkan dikumpulkan. Yang pertama adalah papernya gitu seperti biasa ya. Jadi yang dilampirkan adalah eh, artikelnya gitu, artikel lengkap, kemudian bukti submit. Yang ketiga adalah jika memang dia terindeks misal Sinta, itu silakan di SS Sinta berapa gitu. Jadi ada 3 itu. Nah, kemudian untuk menangkap perform secara individu, saya tambahkan eh, bukan tugas, pengganti UASnya adalah satu kelompok yang sama saat ini itu mengerjakan eh, regresi logistik gitu. Silahkan mau mau apa logit probit silahkan ditentukan gitu. Kemudian hasilnya nanti penjelasannya itu disajikan secara individu dalam sebuah video maksimal 3 menit gitu. Jadi videonya maksimal 3 menit itu membahas tentang regresi logistik yang sudah dikerjakan oleh satu kelompok. Nah, nanti di situ akan kelihatan mana yang memang sudah paham dan yang
belum paham gitu. Karena kalau kita menonton video itu akan kelihatan kok gitu. Kalau misalnya banyak jedanya, banyak melihat catatan gitu tuh berarti memang belum menguasai. Tapi kalau benar-benar dia mengerjakan pasti akan lancar gitu ya untuk apa namanya menyampaikan dalam sebuah video. Meskipun ada yang bilang kemarin itu bisa diedit loh Bu gitu ya. Oh ya wes nanti kalau misalnya ada peluang cheating seperti itu saya tak meng-hire ini ya apa ahli ini mungkin ya ahli eh, apa IT atau video dan seterusnya gitu untuk melihat apakah ini videonya editan atau bukan gitu mungkin. Nah gitu jadi tiga menit ya 3 menit maksimal itu maksimal untuk membuat video yang menjelaskan tentang hasilnya. Nah untuk kelompok yang memang maju dengan topik logistik itu boleh menggunakan hasil dari yang sudah di eh, apa garap. Tapi tentunya karena tadi ada beberapa masukan, ada beberapa kritik dari saya, silahkan menyusun ya kalau bisa ya jangan sampai yang berbenturan gitu loh. Jangan sampai berbenturan berbenturan dengan penentuan pertanyaan gitu. Nah, silahkan itu silahkan didiskusikan mau tetap pakai itu, misal kelompoknya pandu ataukah mau menyebar ulang gitu. Tidak usah ini ya untuk tugas sorry untuk UAS itu tidak perlu menggunakan responden yang luas gitu. Misal satu kecamatan Depok tidak usah. Misal kan karena hanya untuk kebutuhan UAS, saya sebenarnya hanya ingin tahu seberapa jauh pemahaman kalian gitu. Jadi misal cukup menggunakan respondennya dari DEB gitu bisa, silahkan. Nggak usah jauh-jauh gitu atau teman kosnya gitu. Tapi tentunya harus memenuhi kriteria responden gitu. Nah, itu silahkan saya kembalikan mau seperti apa. Yang penting nanti ada hasilnya, kemudian penentuan dari masing-masing variabelnya juga harus dijelaskan, sehingga bisa tahu bahwa kalian tuh menentukan respondennya sudah sesuai ataukah tidak gitu. Silakan jika ada pertanyaan. Saya Bu, Pak Silakan, Riko, Pak Riko. izin izin bertanya Bu. Hmm. Eh, untuk variabel independennya itu apakah ada aturannya untuk yang biner itu apakah harus satu saja atau boleh beberapa variabel biner gitu Bu? Tidak harus sih, tapi nek saya prefer ke sama dengan atau lebih banyak nominalnya gitu. Misal 5 nominalnya 3, terus binarnya 2 gitu misalnya. Tapi nggak ada ketentuan asalkan tidak semuanya biner gitu, tidak semuanya dummy gitu Pak Riko. Ya, baik Bu, terima kasih. Iya. Pak Riko ini kelompoknya yang satunya ya, yang Ya logistik. Bu, kelompok Royal. Iya, kelompoknya si Goza. Heeh. Itu dipertimbangkan ya Fahriko ya untuk Y-nya itu kalau untuk yang memiliki ataukah sudah itu kurang tepat karena tadi itu ya alasannya bisa jadi tidak random akhirnya gitu. Padahal seharusnya yang baik itu ya respondennya itu random gitu sehingga bisa bisa benar-benar menunjukkan bagaimana tujuan itu dapat dicapai gitu. Ya, baik Ibu. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah cukup? Tidak ada pertanyaan lagi berkaitan dengan UAS? Saya ada pertanyaan, Bu. Iya, silakan. Kalau kalau misalkan kan kelompok kami kan garap regresi logistik ya, Bu. Mm-mm. Nah, misalkan kalau yang teman-teman lain nih, Bu, dia kan juga disuruh bikin video kan. Mm-mm. Nah, itu kalau misalkan nanti contoh jurnalnya itu tentang regresi logistik tapi tidak linear dengan MPP itu gimana, Bu? Sebagai contoh aja dalam video gitu.
Tetap sih, tetap harus ada kaitannya dengan MPP. Keilmuan tidak bisa Oh, ditawar ya, tidak bisa dinego. Tetap tetap aja gitu. Cuman mungkin triknya adalah mempersempit apa eh, kriteria respondensi gitu. Nggak harus masyarakat umum gitu. Tapi kalau misalnya bisa diwakili dengan teman-teman di DEB, teman-teman di kosan, teman-teman di komunitas tuh silahkan gitu. Untuk karena harus cepat ya. Maksudnya untuk tugas itu kan berarti sekitar masih 3 minggu lagi gitu. oh baik Bu. Terima kasih Oke, Bu. oke, iya, Bu, saya izin bertanya, Bu. iya silahkan Salma. Untuk yang tugas UAS tadi itu berarti kita harus cari sebelum menentukan variabel-variabelnya juga menentukan jurnal acuannya ya, Bu, dari jurnal acuan gitu. Betul, masih tetap, tetap. Kalau itu tetap. Oh, ya udah Bu, baik, terima kasih. Ya, ada lagi? Banyak kok kalau regresi logistik itu. Jangan khawatir, coba tanya ke kelompoknya yang sudah mengerjakan. Kalau jurnal sih banyak gitu. Cuman mana yang paling tepat gitu ya. Mungkin itu yang agak agak susah ya gitu. Itu Cuman Rizky, sudah? saya mau tanya, Bu, untuk Silakan. terakhir. Mm-mm. Nah, tadi kan yang dikumpulin berupa video yang maksimal 3 menit ya, Mm-mm. Bu. Berarti untuk paper yang kita tulis itu dan jurnal acuannya itu juga dicantumkan, dilampirkan atau bagaimana, Ibu? Ini yang buat tugas logistiknya. Iya, yang UAS. Itu bisa disampaikan secara verbal, misal jadi apa jadi pop up-nya gitu, jurnalnya ini, nah dibahas saja secara verbal, intinya apa, variabelnya apa, yang diambil yang mana gitu aja. Tapi tetap tetap disampaikan dalam videonya. 3 menit kan ya banyak toh bulan ya, lama ya, lumayan ya. Toh? Ya, Ibu, Iya. cukup lama. Ya makanya saya minta maksimal 3 menit itu maksimal gitu. Jangan sampai lebih dari itu karena nanti terus kelamaan. Akhirnya apa yang mau ditangkap itu kadang terus hilang. Oke, Ibu, berarti tidak perlu melampirkan file paper yang kita buat di semester Enggak, itu ya. semuanya video, termasuk juga dengan hasilnya. Nah, nanti silakan mungkin bisa bertukar dengan temannya ya gitu. Apakah ada yang kurang karena tidak tidak melampirkan jurnal, tidak melampirkan hasil olah datanya juga tidak, tapi semua itu full ditayangkan dalam video. Sehingga jangan sampai ada part yang keskip gitu. Misalnya, oh lupa nih, lupa masukin jurnalnya. Nah, itu kan berarti nanti di dalam video saya tidak bisa menangkap jurnal acuan kalian yang mana gitu. Oke, Ibu, terima kasih. Oke, ada lagi? Kalau sudah kita lanjutkan, saya tidak minta kalian presentasi satu persatu ya untuk progres dari jurnalnya yang harus dikumpulkan nanti, tapi saya minta saya minta eh, jika ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan berkaitan dengan tugas kelompok yang harus dikumpulkan ke UAS. Ada kendala apa gitu misalnya ataukah sudah selesai Bu gitu atau tinggal interpretasi Bu dan seterusnya silahkan, tidak harus dari kelompok pertama yang ingin berdiskusi saja. Sudah selesai berarti sejauh ini semua kelompok. Izin menjawab Ibu, untuk kelompok 5, kelompok A5 sudah selesai Ibu. Kayaknya kelompokku memang sudah cukup siap dari presentasi kemarin ya. Alhamdulillah Ibu. Teman, sebenarnya kemarin kita sudah apa namanya mendapatkan insight dari yang Ibu sampaikan tersebut Ibu, bahwa ketika kita ingin menentukan model itu untuk uji 3 asumsinya itu udah harus terpenuhi, dan kemarin alhamdulillah kami itu sudah terpenuhi semua Ibu. Jadi Hmm. mungkin tidak seburuk yang waktu kita presentasi, karena mungkin yang waktu itu ada yang tidak memenuhi, tapi untuk jurnal yang udah kita buat ini semua sudah memenuhi, dan untuk AIC HKIC-nya juga sudah menurut kami juga sudah baik Ibu. Mungkin seperti itu Ibu untuk update dari kelompok Arima Ibu. Oke sip, berarti anu ya ada apa namanya
Berarti berubah ini ya modelnya Eh, Modelnya terbaiknya. baik Bu Enjeh. Jadi kan izin menyampaikan Ibu kan dari kami itu adalah mengenai IHPR di Indonesia ini baik di IHPR rumah kecil, menengah dan rumah besar di Indonesia pada tahun 2018 hingga tahun 2025. Nah, kenapa kami mengambil tahun tersebut karena kan itu ada zona apa namanya waktu sebelum COVID, COVID dan setelah COVID. Nah, jadi dari ketiga waktu tersebut kita ingin memforecasting pada tahun 2025 ke depannya ini bagaimana sih sebenarnya kan untuk IHPR dari properti sendiri itu kan sifatnya kayak stabil gitu loh Bu. Mereka itu tanpa maksudnya kayak tanpa dipengaruhi inflasi pun maksudnya kayak tetap segitu aja gitu dari tren yang kita lihat makanya kita tetap menggunakan dari HPR tersebut Ibu. Nah, dari situ kemarin kita juga sudah memproyeksikan bahwa maksudnya sudah jadi juga hasil forecastingnya di tahun 2025 sampai akhir. Mungkin itu sih Ibu. Mungkin dari teman-teman yang lain apakah ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya Arin ingin bertanya Ibu tadi. Oke, silakan. Sip, sip. Oke Bu, izin bertanya ya Bu, kan setelah kita ngelihat datanya, ngelihat paralelogramnya juga, itu kan dia gini, intinya nggak ada paralelogram yang keluar dari batas signifikan. Jadi kita asumsinya kan modelnya kemudian 010. Nah, setelah itu biar maksudnya kayak dari kita aja biar yakin gitu pakai model 010 itu kan kita juga nyoba pakai model lainnya itu 110, 011, sama 111. Tapi kemudian setelah dicek semuanya untuk 3 tipe kecil menengah besar itu semuanya yang model yang paling baik itu ternyata tetap 010 Bu. Nah, untuk itu di jurnalnya itu tuh perlu dicantumin nggak ya kalau kita itu mencoba model-model lain apa kemudian kita cuma ya udah kita nyantuminnya model yang dipilih ya 010 karena dari analisis visual aja dari parallelogram itu udah mencerminkan kalau ternyata memang karena nggak ada parallelogram yang keluar dari batas signifikan ya udah jadinya modelnya 010 itu sih. Iya, heeh. Semuanya, Arin. Jadi semua yang dicoba modelnya itu juga disampaikan sebelum memutuskan mana model terbaiknya. Jadi misalnya parallelogram. Sorry. Jadi gini, semua step yang kalian lakukan yang dikerjakan dalam Arima itu semua dicantumkan. Jadi dari awal penentuan kemungkinan dari paralelogramnya 010 gitu. Terus kemudian dicoba dengan beberapa model lain dicantumkan apa namanya lebih baik dalam sebuah tabel gitu ya. Eh, apa namanya Arima berapa kemudian hasilnya bagaimana, Arima berapa, hasilnya bagaimana gitu, sampai dengan nanti juga ditunjukkan bahwa dari beberapa kriteria itu, dari beberapa pilihan model gitu ya, dari beberapa pilihan model ditunjukkan hasil kriterianya gitu, yang pada akhirnya nanti di-highlight mana yang kalian pilih gitu. Jadi semua dimasukkan pilihan apa ya model yang berpotensi lah ya. Model yang berpotensi menjadi model terbaik itu semua dicantumkan beserta hasil dari masing-masing ujinya, A, I, C dan seterusnya. Itu. Kemudian nanti di highlight boleh di bold gitu mana pada akhirnya memutuskan memilih model yang terbaiknya gitu. Kemudian dijelaskan gitu berdasarkan dari hasil, misalnya saja beberapa kriteria gitu. Yang paling memenuhi adalah 010 gitu. Yang itu juga pada akhirnya kan secara tidak langsung menunjukkan bahwa oh kembali ya berarti sudah malah malah bener nih gitu. Malah malah apa ya? Mungkin malah bisa dikatakan sesuai nih dengan korelogram yang awal gitu. Itu menurut saya kalau misalnya Arima sesuai dengan korelogram awal itu malah justru bagus gitu. Karena berarti prediksi dari korelogram itu lebih apa? Jadinya fit gitu dengan penghitungan-penghitungan kriteria-kriteria yang sudah dihitung
gitu. Karena kalau saya coba beberapa itu kadang berbeda dengan korelogramnya gitu ya. Karena memang harus itu tadi. Kok jadinya hilang? Kalau saya ulangi lagi, jadi kalau saya make itu malah seringnya berbeda gitu, karena di dalam Arima kan diberikan apa ya kesempatan ya untuk fitting gitu, fitting modelnya gitu. Tapi kalau kemudian bisa kembali pada model awal, itu menurut saya malah lebih bagus lagi. Nanti bisa dicek. Oh ya, mungkin saya juga belum lama sharing dengan em, yang sering menggunakan forecasting gitu. Saya sampaikan bahwa saya pernah loh dulu di S2 saya, tesis saya itu berkaitan dengan forecasting gitu kan. Tapi bukan Arima, tapi Sarima. Jadi menggunakan data seasonal. Seasonal itu ordonya dia ada dua. Jadi yang saya sampaikan di kelas bukan cuma tiga. Misal Arima 010 itu bukan. Tapi kalau di saya itu 6 jadinya. Misal Sarima 010 212 gitu. Nah itu ketika dicoba mencari beberapa model yang sesuai kan jadinya tidak hanya eh, mengubah 010 ya. 010 kan diubahnya bisa 010, 011, 110 dan seterusnya. Kalau 6 kan berarti kombinasinya sangat banyak. Nah, saya makanya tuh sampai 350-an atau 300-an lah gitu. Dan pada akhirnya kalau yang menarik dari forecasting itu adalah kita bisa melihat apakah hasilnya itu memang sudah sesuai dengan forecasting kita ataukah tidak di hari hanya gitu kan. Nanti kan sama kalian IHPR-nya itu tahun 2025 dan seterusnya akan bisa kalian cek gitu bahwa forecasting kalian itu pas nggak sih dengan data aslinya kan gitu ya. Nah, itu mengenaskannya adalah dengan berbagai kombinasi ratusan tadi itu pada hari hanya saya cek itu tidak sama gitu. Itu ya, wah kok nggak sama ya, waduh padahal udah bener-bener effortnya itu tidak tidur gitu-gitu. Nah ternyata yang saya ajak diskusi yang sering menggunakan namanya, jawabannya adalah namanya juga forecasting gitu. Jadi tidak harus yang namanya forecasting itu sama, bahkan mungkin juga susah kalau harus sama persis gitu. Tapi paling tidak memang deviasinya tidak terlalu besar gitu. Jadi kalau harus persis sekali itu tuh ya susah gitu, kemungkinan ya tidak mungkin gitu, susah untuk memungkinkan ketidakmungkinan itu gitu. Jadi nanti kalian bisa cek kalau sudah pada hari hanya itu kira-kira bagus nggak ya hasilnya. Kalau sama sama persis mungkin tidak, tapi bisa jadi oh ternyata deviasinya itu tidak terlalu besar sehingga bisa dikatakan memang model yang kalian gunakan itu bagus gitu. Gitu Arin dan Wiza. Terima kasih banyak Ibu. Ibu, mungkin saya Oke, teman-teman yang bertanya lain sedikit, itu Ibu. apa namanya belajar juga dari teman-temannya yang belum pernah kalian gunakan ya. Kayak Arima kan saya yakin juga kalian yang lain belum pernah menggunakan tuh bisa belajar dari kelompoknya Arin dan Wiza. Ibu saya Ada juga, lagi? Bu, Silakan. eh, mungkin kan kalau misal kita forecasting hanya menggunakan satu variabel saja, misal kayak IHPR, tanpa kita mempertimbangkan variabel-variabel yang lain, mungkin seperti kalau indeks harga properti kan dipengaruhi oleh seperti mungkin ada inflasi atau mungkin suku bunga dan lain-lain, Ibu. Nah, jadi ketika kita hanya menggunakan satu variabel dari kita forecasting Arima itu sendiri kan, kita hanya melihat satu variabel saja dari kenaikan trennya saja gitu, Ibu, tanpa kita mempertimbangkan yang lain. Nah, padahal variabel-variabel yang lain itu dapat membantu kita dalam apa ya, kayak misal forecasting dengan lebih lebih tepat lagi gitu kan, ada variabel yang membantu gitu. Nah, itu bagaimana sih Ibu? Maksudnya elaborasi dari sebenarnya bisa nggak sih kita mengelaborasikan Arima itu dengan itu tadi Bu, maksudnya data variabel yang primer, maksudnya seperti HPR tersebut dengan variabel yang lain yang dapat membantu Ibu. Nah, itu seperti apa Ibu modelnya mungkin? Terima kasih Bu. Maksudnya gini ya,
tepat atau tidaknya forecasting IHPR itu kan juga dipengaruhi oleh variabel lain, Bu, gitu kan. Tidak hanya dari IHPR itu sendiri, sehingga mungkin bisa jadi kalau hanya memforecast dari datanya sendiri, ya tidak akan pas gitu hasilnya, karena yang mempengaruhi itu tidak hanya IHPR sendiri, tapi banyak juga variabel lain kan gitu. Nah, eh, banyak sekali alat analisis untuk memforecast gitu. Nah, untuk mengakomodir hal itu bisa menggunakan alat analisis yang lain. Banyak, saya lupa apa aja ya. Coba nanti dibuka juga seperti ArcGIS itu juga nanti eh, apa? Jadi alat analisis forecasting yang tidak hanya jadi gini, kalau ARIMA itu konsepnya adalah memforecast satu variabel itu dengan pertimbangan bahwa dirinya itu dipengaruhi oleh variabelnya di masa lalu. Jadi misalnya saat ini adalah YT gitu ya. Nah, YT ini saat ini itu dipengaruhi oleh YT-1, YT-2, YT-3. Artinya kondisi IHPR saat ini, nilai IHPR saat ini itu dipengaruhi oleh nilai IHPR 1 tahun yang lalu. Kalau datanya tahunan ya, 1 tahun yang lalu dipengaruhi juga oleh IHPR tahun sebelumnya dan seterusnya, gitu. Sehingga yang di capture itu adalah memforecast masa depan, data-data berikutnya di periode berikutnya dari IHPR itu berdasarkan dari YT-1, YT-2 sampai dengan YT-M tadi itu. Gitu. Jadi bukan terus tidak ada dasarnya, tapi dasarnya adalah dirinya dipengaruhi oleh dirinya pada periode sebelumnya. Gitu. Nah, untuk yang tadi mau variabel yang lain, ini saya pun juga masih belajar sampai saat ini gitu untuk memforecast yang baik karena data time series forecasting itu tidak mudah. Bahkan ada yang bilang tidak semua ekonom itu bisa memforecast gitu. Karena tadi itu ribet, pertimbangannya banyak gitu. Mungkin kalau di level S1 cukup cukup ini ya, cukup teknis dalam mengolahnya, bisa menginterpretasikannya, kemudian mencari data yang tepat. Tapi kalau sudah di level pendidikan yang lebih tinggi, nanti akan sampai juga ketemu dengan bagaimana mengkonstruknya gitu, tapi dengan mempertimbangkan banyak hal. Salah satunya yang Wiza tanyakan tadi. Kalau ada variabel yang lain itu gimana? Nah, itu bisa memilih dari alat analisis lain gitu. Makanya saya pernah juga pas waktu menulis tesis itu ada satu paper yang dia memforecast satu variabel tapi membandingkan 5 alat analisis kalau nggak salah. Ada ARIMA, ArcGIS, apalagi gitu. Jadi dia memforecast satu variabel itu tapi menggunakan berbagai macam alat analisis yang pada akhirnya dibandingkan sama dia. Gitu bisa. Jadi ada bisa. Jadi tergantung dari kebutuhan gitu. Kembali lagi ke tujuannya gitu. Apakah cukup hanya dengan mempertimbangkan nah IHPR iki indeks harga properti. Itu mungkin pengaruh dari variabel lain juga tinggi ya. Kalau yang misal kelihatan banget itu bisa dipengaruhi oleh dirinya, misal data PDB atau PDRB. Nah, PDB itu kan sudah pasti akan ada keterlibatan YT-1 sampai dengan YT-N. Gitu. Baik Ya, Ibu. pertanyaannya Terus bagus, kalau Wiza. Ibu Oke. Ada lagi yang berkaitan dengan papernya? Sudah selesai berarti ya? Wah, keren nih. Tinggal di-submit aja. Ibu izin bertanya, Bu, satu lagi. Silakan, Ben. Ini menarik ya yang ditanyain sama Wiza terkait forecasting. Nah, berarti kalau menggunakan berbagai metodologi, maksudnya berbagai model regresi itu sangat bisa ya Bu. Misalnya tadi Wiza pengen forecasting IHPR. Nah, misalnya kita pakai proksinya misalnya inflasi. Nah, itu bisa kita lihat dulu ya Bu pengaruhnya menggunakan regresi berganda. Tapi pas kita mau forecasting itu yang kita forecasting sih inflasinya gitu Bu. Nah, nanti pakai model lain buat forecasting IHPR seperti itu diperbolehkan nggak ya Bu? Bisa. Jadi itu mungkin step-step yang yang diperlukan. Jadi tidak hanya menggunakan satu alat analisis, tapi mulai dengan regresi misalnya itu juga bisa. Meskipun sebenarnya juga regresi itu salah satu alat analisis untuk memforecast sih gitu.
forecasting itu regresi itu juga bisa dikatakan sebagai salah satu alat analisis untuk memforecast atau forecasting data gitu. Jadi kalau memang tadi tujuannya pengen tahu nih gitu, nggak usah pakai alat analisis yang lain karena mungkin pahamnya adalah dengan regresi dilanjutkan dengan ARIMA. Selama itu bisa mencapai tujuan penelitian, sangat diperbolehkan. Tidak apa-apa menggunakan lebih dari satu alat analisis untuk mencapai satu tujuan itu diperbolehkan. Gitu. Gitu, Den. Baik, Ibu, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup kita akhiri ya. Saya tunggu untuk hasilnya nanti di minggu kedua minggu kedua hari terakhir di hari Jumat minggu kedua. Baik, terima kasih teman-teman semuanya karena ini adalah pertemuan terakhir. Oh, silahkan Belatian dan Tia. Selamat pagi Ibu, saya izin sedikit bertanya Iya. untuk kelompok. Jadi kemarin itu CPMK kelompok kami kan distribusi frekuensi. Nah setelah itu, tapi kesepakatan Zoom terakhir sama Ibu itu kan datanya boleh diregresi begitu ya Ibu. Nah kemarin itu kelompok kami ada kesulitan untuk olah datanya di SPSS tuh begini. Kan kita tuh bingung ya Bu. Data yang dimasukin di SPSS itu merupakan data yang sudah terdistribusi frekuensi atau data asli begitu. Karena kemarin kita nyoba uji data yang setelah didistribusi frekuensi itu hasilnya nggak bisa gitu Ibu. Nah terus kemarin sempat tanya sama CPMK yang sama kelas sebelah kelompoknya Saka itu data yang diolah di SPSS itu data asli gitu Bu, tanpa didistribusi frekuensi. Cuma dari Zoom terakhir sama Ibu itu disepakati juga bahwa Macet nih. Macet. Berhenti, Dok. begitu Ibu yang ingin saya tanyakan, apakah ada macet nggak sih suaraku? Tadi macet, sekarang sudah tidak. Jadi saya mau bertanya, data yang kami olah di SP itu berarti data asli tanpa diolah distribusi frekuensi dulu. Namun Ibu pertemuan terakhir itu menghendaki bahwasannya jurnal kita CPMK-nya harus disertakan gitu Ibu. Jadi saya mau bertanya tentang itu Ibu. Oke, jadi kalau untuk distribusi frekuensi nanti ketika membaca papernya itu saya dan pembaca lain bisa melihat kontribusi distribusi frekuensinya. Jadi tetap harus harus ada gitu. Entah maksudnya piye? Ketika pakai data yang sudah diklasifikasikan gitu dengan distribusinya tidak bisa ki maksudnya piye? Tidak bisa tuh tidak bisa apa? Tidak bisa keluar, tidak bisa diolah, tidak bisa diinterpretasikan, tidak bisa, Bu. Tidak bisa, Pak. Kemarin itu setelah kami melihat tutor itu nggak bisa diolah Ibu. Cuma kalau misalkan kita masukin data yang tidak didistribusi frekuensi, itu tuh bisa diolah gitu. Jadi ingin mau make sure aja Ibu kalau misalkan berarti data kita yang di jurnal itu yang tidak didistribusi frekuensi. Gini kan loh, gitu. Dok, kan bisa misalnya data aslinya ya kan sebelum dilakukan pengelompokan gitu kan, itu yang mungkin kamu maksud dengan data asli. Nah, kemudian setelah dikelompokkan kan nanti bisa kamu klasifikasikan, misalnya kelas pertama itu menjadi data 1. Kelas pertama jumlahnya adalah 70, berarti data pertama itu 70 gitu. Tapi 70 itu sudah dijelaskan dalam paper bahwa itu adalah hasil dari klasifikasi distribusi frekuensi. Gitu. Jadi misalnya kelas pertama nilai 100 sampai dengan 200 ada 70. Yang 201 sampai 300 ada 85. Nah, itu bisa menggunakan 70, 85 dan seterusnya itu yang dimasukkan ke dalam
softwarenya. Tapi sebelumnya harus dijelaskan nih bahwa nilai 70, 80, dan seterusnya itu berasal dari pengelompokan distribusi frekuensi. Gitu. Itu tetap harus ada. Bukan data mentah. Soalnya menggunakan data mentah tidak bisa menunjukkan mana kontribusi CPMK-nya. Gitu. Baik, baik, sudah menjawab Ibu. Terima kasih Ibu. Oke, sudah cukup ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita berpamitan di semester ini karena ini adalah hari terakhir ya. Meskipun harapan saya kita bisa tatap muka secara langsung. Kemarin mohon maaf saya akhirnya reschedule. Saya itu HPL-nya rencana melahirkannya karena sesar ya, jadi bisa direncanakan kapan gitu. Itu minggu depan gitu. Minggu depan rencananya. Nah, di minggu ini terutama kemarin itu sudah berat, sudah kenceng perut saya, seolah-olah si bayi itu mau keluar gitu loh. Waduh, iki piye iki gitu. Makanya apalagi kemarin kan jadwalnya jam 7. Saya nggak bisa kayaknya nih gitu. Badan saya lagi nggak enak. Kalau saya lanjutkan saya takut kenapa-kenapa gitu. Makanya mau saya batalkan sebenarnya dua-duanya. Kan kelas 11 jam 10, kalian jam 7. Mau saya batalkan dua-duanya, saya baru ngeh kalau hari Kamis itu ternyata libur. Nah, saya pikir kemarin dibatalkan, kita pakai aja jadwal seperti biasa. Ternyata libur, makanya terus ini kayaknya sudah nggak bisa, sudah hari Rabu, minggu depan saya sudah lahiran. Jadi mohon maaf sekali untuk pertemuan terakhir di semester ini harus berjalan dengan daring, tidak bisa tatap muka secara langsung, gitu ya. Saya menyampaikan, saya minta maaf jika ada kesalahan gitu selama perkuliahan karena saya minta doanya juga karena persalinan ketiga saya ini cukup berat gitu karena riwayat yang kelahiran anak kedua itu kemarin cukup banyak dramanya yang intinya adalah alhamdulillah diberikan kesempatan kedua karena saya pikir kemarin sudah bablas lah saya di apa ketika melahirkan anak kedua karena sudah berada di seperti sudah berada di dimensi lain gitu kemarin itu ketika setelah anak saya lahir, tiba-tiba saya tidak sadar pertama itu seolah-olah seperti di dunia yang putih dan bergelembung gitu lah. Wah, kayaknya saya sudah lewat gitu kan. Ternyata alhamdulillah diberikan kesempatan lagi. Nah, anak yang ketiga ini itu memang membutuhkan treatment khusus gitu sehingga saya butuh support banyak doa dari semuanya, termasuk juga dari kalian. Sebelum saya minta doa, saya minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan, baik itu perkataan, perilaku saya, tindakan, apapun itu yang menyinggung, menyakiti secara langsung maupun tidak langsung untuk semuanya. Tolong dimaafkan ya, dimaafkan benar-benar dari nol gitu, sehingga tidak ada dendam, tidak ada dusta, tidak ada hal-hal yang bisa menghambat kelancaran proses persalinan saya. Intinya itu sih gitu. Jadi selain juga saya terima kasih dengan apa yang sudah kalian berikan, karena kita 2 semester berturut-turut ketemu, sehingga saya juga cukup mengenal kalian gitu. Yang intinya adalah perform angkatan 2023 ya. 2023 itu alhamdulillah membangkitkan kembali apa mungkin sudut pandang dari dosen ya karena angkatan sebelumnya itu lebih pasif sih kalau bisa kami bilang gitu. Kemudian lahirlah angkatan kalian yang cukup membuat kami optimis lagi gitu bahwa mahasiswa itu ya memang seharusnya seperti ini gitu karena yang sebelumnya nggak tahu kenapa angkatan sebelumnya itu bisa dikatakan tadi ya mohon maaf mungkin lebih pasif gitu jadi kayak angkatan 2023 kembali lagi memberikan optimisme ke dosen gitu. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan ya dari obrolan kami gitu. Dari obrolan kami bahwa iya memang angkatan 23 tuh dia lebih aktif gitu. Nah, itu saya sangat appreciate sih gitu. Semoga ini bisa kalian jaga dan ditingkatkan sampai dengan nantinya. Semoga diberikan kelancaran kemudahan UAS-nya
diberikan kelancaran kemudahan studinya, apa yang didapatkan semua bisa dimanfaatkan dengan baik sehingga mendapatkan keberkahan. Terima kasih untuk semuanya di semester ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya yang lebih baik lagi. Terima kasih Bella Tiantia yang sudah jawab komennya. Dan terima kasih semuanya. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam. Semoga Terima lancar kasih banyak. selalu, Bu. Semoga lancar, semoga lancar, Ibu. Lancar Ibu. Ya, saya akhiri Iya. ya. Terima kasih Ya Ibu. semuanya. Ayo.